Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini masih bersama saya host tampan tanpa boraks. Nah, kameramen yang serikan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bikin konten lagi setelah minggu lalu ada kita bikin konten mengenai ojol. Nah, minggu ini kita kedatangan narasumber dari ojol juga. Kalau minggu lalu kita kedatangan dari Sri Kandinya ojol ya, bahkan ketuanya langsung. Nah, sekarang kita kedatangan Arjuna yang muridnya. Arjuna tuh yang Sri Kandi lah. Oh lah, pokoknya nama sahawe lah. Arjunanya orang gitu. Kenapa masih di dunia ojol? Karena saya terutama dari teman-teman masih ada penasaran gitunya. Kalau kemarin mah dari kaum hawanya gitunya, dari kaum Sri Kandinya, kisah atau kisah inspiratif apa gitu yang bisa diambil. Nah, sekarang pengen tahu gitunya. Ya walaupun channel-channel lain sudah pernah mengangkat, tapi ya kalau penasaran mau gimana gitunya. Akhirnya kita calling lagi, Kang, yang laki-laki dong. Akhirnya ada nih. Kita perkenalkan dulu, ini dia Kang Adam Firdaus. Silakan Kang, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Firdaus lengkapnya. Ya, profesi sekarang ya ojol kan. Ojol, iya lah, tinggal baju nak ketinggali ojol. Itu saya nggak bohong ya. Kecuali tadi dibuka lah jaketnya, gitunya api-api weh. Wah, banyak ojol tahu jaketnya kudu gitunya. Terus Kang Adam sudah hadir di sini, begitu ya. Terima kasih kembali. Kemarin minggu lalu saya mengundang teknik ke sini. Ini tahu kan? Ya, kenal. Kenal ya. Kenal spesial nggak? Wah, teman baik. Teman baik. Teman satu komunitas juga. Satu komunitas. Ya. Sri Kandi juga. Pura-puranya. Enggak, kita di komunitas KKC sih sebetulnya. Oh, KKC. R2-nya ya. Ada tuh teman saya di KKC. Oh, adalah nantilah ngobrolnya. Oh, iya. Salam, Kang. Pasti lagi nonton ya. Ada teman saya di KKC dulu. Kenal tahun 2018. Sempat ikut deklarasi equity juga. Oh, sebut aja inisialnya Jaka ya. Tamang Kang. Di komunitas mah Om nyebutnya. Oh iya. Ya, betul. Sehat Amang kan dia atau Selami terakhir ngaliwat dia kan. Ketua umum beliau. Oh, ketua umum, Pak Ketua, sehat Pak Ketua. Bisa disuplai dong ini di sini. Oke Kang Adam. Nuhun dia waktunya syuting kalinya, karena kan dengan datang ke sini apalagi sambil syuting. Nah, untuk kehormatan. Aplikasi dimatikan meren. Dimatikan dulu, apa-apa lah. Orderan gimana orderan? Orderan mah biarin lah. Iyalah, masih banyak teman-teman yang lain yang ini. Kependelan sudah buat rela gitunya. Insya Allah kita akan ngobrol seru dengan Kang Adam. Kita klik gimana sih gitu ya jadi ojol itu. Kang tinggal di mana Kang? Kalau tinggal domisili di daerah Karamat kan Gunung Puyuh. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ya. Kota Sukabumi. Kalau dulu berasan di Baros. Sebelumnya di Baros mantan istri dan anak masih di sana. Dibaca mantan. Tujuannya Kang? Ikut mamanya soalnya. Oh sekarang jadi di Gunung Puyuh. Di Gunung Puyuh. Di Karamat. Tapi mereka sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Oke Kang, ojol itu kan baru ada ya. Maksudnya belum lama banget gitunya. Tahun berapa sih muncul ojol teh? Sepertinya mah tahun-tahun sebelum tahun 2017 ya, karena saya juga gabung teh di akhir tahun 2017 daftar ya, Gojek sama Grab ya. Sebelumnya profesinya apa sih? Kalau boleh runut mah saya mungkin lulusannya STM ya, dari STM negeri. Ngambil jurusan gambar bangunan. Calon arsitek kan. Tahun 93 itu lulus, alhamdulillah belum sempat ngaramin nganggur, jadi langsung kerja. Lulus langsung kerja di konsultan gambar gitu. Yang gambar aja kerjanya. Begadang-begadang gambar deadline. Gambar di konsultan mahal kan? Alhamdulillah sih kalau gaji mah kan. Malah lebih gede lemburan saya malah terima gaji mah. Ada yang jadi ngojol. Alhamdulillah. Kenapa nggak diterusin tuh posisi kapan? Saya tuh udah mulai banyak yang kerasa ya, karena banyakan begadang teh meningkatnya tuntutan kerjaan ya. Jadi pulang apalagi juga kalau kejar target ya. Kejar target deadline. Jadi kadang-kadang hampir nggak ada waktu libur. Jadi waktu libur ya lembur masuknya gitu. Sedangkan saya tuntutan harus pulang ke rumah juga kan, pulang ke Sukabumi gitu.
Oh, Akhirnya bukan jadi di Sukabumi. enggak di waktu masih di Tangerang sih, Tangerang sama Jakarta Selatan lah sekitar situ kerjanya gitu. Jadi Jauh ternyata. mudiknya tiap minggu bawa motor gitu biasa. Capek. Jam terbang lumayan kan, aduh. Oh, mana begadang. Iya, Apalagi kejar target. iya. Dan kalau gambarnya salah dikomplain. Iya, ada revisi-revisian biasa kayak gitu lah. Jadi pulang bisa pulang teh Jumat sore, balik lagi ke sana malam saya subuh biasanya gitu. Subuh. Pemotoran. Ya kalau dulu masih muda kuatnya. Alhamdulillah sih. Jadi kalau udah sering mah kayak deket aja gitu, berangkat. Tapi kan bertambahnya usia, kondisi fisik. Ya gitu karena sadar diri, ngukur gitu ya, jangka panjang ya pasti nggak inilah gitu, kesehatan masih berkurang, menurun gitu. Nggak kepikiran buka di sini, Kang? Sempat banyak yang nawarin, cuman mungkin kalau dilihat-lihat udah kekeh aja nih ya, kayak perusahaan-perusahaan yang orang luar yang pegang di sini gitu, yang lokal jarang ini, kayak kumborong-kumborong kan. Wah, para pemborong ini berkualitas loh, kenapa tidak percaya sama yang di lokal begitu ya? Lihatnya umur kan, lihatnya umur juga. Tapi Akang gambarnya manual atau sudah pakai? Manual sama komputer sih. Sekarang mah udah usumnya AutoCAD ya, program AutoCAD. Ada udah ke 3D segala macam sekarang udah. Tapi keren. Kang seru Kang pas ngegambar bangunan-bangunan itu. Perlu ketelitian. Wah, saya mah pengalaman gambar mah kan udah macam-macam, dari gambar rumah standar ya, rumah, ruko, hotel, apartemen, mall, sampai kuburan saya pernah gambar. Kuburan Cina. Pengalamannya suka duka kayak gitu. Satu bangunan kuburan Cina. Iya. Dan itu memang budgetnya memang kadang besar sih, ada yang sampai 200 juta satu kuburan itu gambar. Full AC ya. Enggak, emang kalau makam Cina itu emang ada spesifikasi khusus dia, ada ruang tunggu, ada ruang santainya untuk keluarga yang AC-nya bener? Enggak. Enggak. Jero kuburan Tapi emang kadang-kadang emang kuburan makam Cina itu kuburan emang agak sedikit beda sih dengan makam pada umumnya. Saya suka lihat kan dibuat tanahnya tinggi. Dari materialnya juga, iya. Terus kemudian dibangun kayak rumah-rumah. Iya gitu. Jadi tambah kepercayaan anak begitu. Jadi bikin rumah masa kini dan rumah masa depan gitu ya. Tapi saya memang orderan untuk gambar kuburan itu di luar nalar sih sebetulnya. Iya. Ada bagi saya ya. Iya. Kan kita juga kerja tim Kang, ada arsiteknya juga yang bantu ngedesainnya kayak modelnya kayak apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Seperti layaknya rumah lah. Kita ada lahan, terus butuh berapa kamar, ada garasinya kayak gitu kan, butuh berapa kamar, kebutuhan ruang. Nah, makam juga sama gitu, ada bagian untuk ruang keluarga atau yang menunggu, yang layat kayak gitu. Jadi ada ruang ini. Ada meureun batur mah meunang di tembok. Iya, betul. Bagus makamnya. Mohon maaf ini penonton dari episode ke episode ada batuk terus. Lagi musim. Oke Kang. Tadi kan lulus STM. Iya. Padahal kalau dilanjutkan sekolah arsitek keren tuh. Itu jadi kayaknya udah keasikan kerja sih kayak itu. Jadi pas lulus sekolah langsung akhir 93 itu ya, ini saya sempat kursus bahasa Inggris kalau nggak saya lupa gitu. 5 bulan lupa. Ada panggilan kerja gitu kan, saya nggak dilewatin. Nah, saya pikir tar aja lah kuliah sambil kerja gitu ya. Kerja 90 ada kesempatan sempat daftar dulu di namanya tuh kampus Interstudy kalau nggak salah. Saya mau ngambil interior waktu itu. Pas tahun 98. Pecah kerusuhan ya. Nah, dari situ jadi wah bimbang lagi gitu. Padahal udah mau dibiayain sama perusahaan. Jadi ya gitu mungkin belum rezekinya, belum kesempatannya. Udah gitu keasikan kerja akhirnya gitu. Oh jadi titik balik itu 98 ya? 98. Ya kan pada waktu itu jadi kerusuhan luar biasa. Saya 98 tuh baru lulus SMA kan. Iya, jadi ketahuan tua ya kan ya. Gak apa-apa, dari kamera juga. Gak apa-apa. Soalnya bisa diedit ya gitu. Kayak makanya aplikasi jahat. Ya gitu, jadi ini yang suka dukanya gitulah, ada momen kita gaji dikurangin lah gitu. Biasanya kalau nggak gaji dikurangin ya PHK gitu. 98. Iya, 98 Krismon itu waktu itu. Ya kan memang 98 itu kan kerusuhan yang bisa dibilang etnik ya. Awalnya iya, pemicunya iya. Kedua krisis moneter kan ya. Pertamanya krisis moneter, sampai akhirnya ada yang berhasil memunculkan isu SARA. Iya betul. Ada demo-demo kerusuhan, jadi akhirnya mencekam lah kan, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Saya lihat di TV Kang. Saya lihat di TV masyarakat itu sampai toko itu dibongkar, barang-barang diambilin. Benar. Ikutan nggak?
Saya masih ingat karena posisi saya juga nggak jauh, saya ada di Bintaro, sedangkan pecahnya pertama itu kayak kerusuhan sampai bakar-bakaran tuh di Mall Ciledug kalau nggak salah. Nah, ya di situ. Heeh. Terus, oh kok jadi serius gini ya gitu, kerusuhan, demo gitu. Pecah lah buat besar tuh pokoknya. Ya kan toko-toko elektronik itu Iya, diambil-ambilin pada kan barang. kerusuhan. Pernah lu teman-teman ada yang pengalaman, dia ya sebenarnya kita sebut aja menjarah ya. Nah, itu Ada mall dibakar, katanya nih ada toko sepatu yang bermerek gitu. Ramai-ramai pada ngambilin, katanya cuma sepatu sebelah Kang. Jadi dua-duanya tuh kiri Di Kang. display. Iya di display di jarah itu. Padahal pas nyampe rumah, nah cina kecanduan lah gitu. Itulah Suka duka. perlunya membaca, perlunya tahu teori bahwa yang dipajang di display itu kan sakabehna. Iya. Sampai si satpam security mall juga karena gitu. Ambil aja tapi jangan dibakar. Saking nggak mau sampai jadi merusak tempat gitu. Akhirnya gitu. Ada yang bawa kulkas, bawa Iya, TV, betul, saya lihat di TV iya, itu. gitu. Kulkas, TV. Oh ngeri kan, ngeri ya. Wah, Akang di Jakarta ya? Di Tangerang, betul. Enggak, waktu Tangerang, kejadian Ciledug. di Iya. Bintaro. Ini kan perbatasan ya. Ciledug Bintaro. itu mas ya Jakarta Selatan sih. Bisa di Tangerang Bintaronya, Bintaro Jaya. Saya aja yang lihat di TV. Serem gitu. Nggak bisa mudik kan karena emang ke arah terminal angkot kayak juga pada mogok. Iya. Bis-bis kayak gitu juga pada berpikir dua kali ya dia di jalanan karena demo pada ngeblokir jalan, ngerusak gitu. Ya kan itu memang namun disebut nanti kerusuhan besarnya. Sampai sejarah kan terjadi di situ. Betul. Bergantinya rezim dari situ ya. Betul, 98. Saya karena keluar SMA kan 88 teka karena kuliah. Tapi nggak ketahuan ya umur masih muda. Oh masih muda baru 28 sih. Nah setelah dari 98 itu kemudian Akang masih di bidang arsitektur ya? Saya pindah-pindah sih, jadi dari konsultan pindah lagi ke konsultan lain, pindah lagi ke arsitek yang individu lah gitu. Jadi dia perlu asisten, kita ikutin, perlu ke studio gambar, ya ikut. Gitu. Sampai tahun berapa tuh Kang? Wah total masih saya baru resign itu 2016. 2016. Resign, memutuskan udahlah di rumah aja lah biar swasta gitu, buka toko, kecil-kecilan dulu sama istri waktu itu. Jadi berintis dari situ. Ikut ngelamar-ngelamar kerja di sini juga ikut juga dulu sempat jadi sales aplikasi, sempat di aplikasi juga jadi nyari-nyari agen kayak gitu nyari-nyari. Iya. Sampai akhirnya memutuskan bergabung di aplikator. Jadi saya pikir wah daripada capek juga nih jadi sales gitu nyobain kerja di inilah gitu jadi ojek online gitu. Saya daftar di Gojek, di Grab, saya coba gitu. Jadi sekarang Akang aktif di 2 akun itu. Kalau aplikasi saya alhamdulillah punya semua ya. Tapi yang lagi fokus sih saya ke Grab sih. Sekarang lagi fokus di Grab. Iya, lagi di Grab. Tapi orderan dari yang lain juga ada berarti. Ada aja sih sebetulnya pada dasarnya kan masing-masing punya ini sendiri ya, punya usernya sendiri-sendiri gitu. Tapi sekarang lagi fokus di Grab. Di Grab aja lah. Dari tahun 2017. 2017 pertama daftar ya. 2017 sampai sekarang. Senior berarti. Wah, enggak juga lah, masih banyak yang lebih senior. Senior keluaran dari giginya habis. Tadi ditanyakan tapi orang heran nanyakan tadi teh. Itu gigi habis sih kenapa kan? Ada yang nyangka saya sering berantem gitu. Jangan-jangan jatuh dari motor, enggak juga sih, mau penyakit aja. Gara-gara sakit gitu gigi habis. Saya tuh punya diabetes sebenarnya kan. Punya diabetes sebenarnya. Jadi mungkin genetik karena bapak juga dulu punya diabetes. Tapi kalau bapak ke mata nyerangnya, ke gigi. Gitu dari zaman kerja dulu. Jadi pas dulu mah belum sadar kalau saya punya gula darah tinggi karena dulu gigi goyang semua nih. Ini pengamal agak-agak lucu tapi sedih juga nih, lucu tapi sedih. Tapi gigi goyang semua tapi nggak sakit. Ini goyang semua kan nggak nyaman ya, makan juga jadi selektif, kita tuh jadi nggak mau makan daging yang keras-keras gitu. Bisa nggak ke dokter gigi aja gitu. Dok pengen dicabutin nih gigi nggak enak goyang. Periksa sama dokter gigi teh. Wah Pak, cek lab dulu deh katanya gitu. Mati cek lab. Pak gula darahnya tinggi nih 400. Padahal saya masih bisa pulang pergi tuh. Waktu itu Tangerang Sukabumi tiap paling di motor ngantuk gitu kan. Ngantuk gitu. Dulu kemarin ngalong wae begadang ya kerja. Tidur dulu kadang mampir ke SPBU gitu kan mau sholat tiduran dulu tapi nggak bisa tidur bukan karena ngantuk karena ini ya bukan karena capek gitu karena mungkin dari bawaan itu sampai 400 450. Tadi kan sebelum syuting Akang sempat ngopi hitam paling gitu tidur ngopi hitam kan gulaan kan kalau ngopi hitam ya kita ngukur aja lah kadang-kadang kalau pas lagi gula di bawah lagi rendah juga gejalanya sama sebenarnya ngukur aja lah gitu. Kayak orang nggak boleh ngerokok
yang nggak ngerokok juga meninggal, yang ngerokok meninggal. Akhirnya ngerokok sampai meninggal. Enggak. Ya maksudnya kalau ngopi mah emang itu udah kebiasaan dari dulu mungkin ya. Kan Akang harus menjaga gula menurut Ya, betul. Bukan cuma gula, tapi karbohidrat juga sih. ya Nasi, kan kopi, karbohidrat ya, gula yang berbahaya itu di nasi sebetulnya. betul. Akang ditakar makan nasi. Nasi ditakar, dikontrol lah. Kita jadi ngukur aja sih, ngukur jangan sampai berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan juga kan emang kurang bagus. Kalau lagi tinggi itu apa sih yang kerasa? Liur kan liur ya. Kayak ini mabok putih kan ya. Kayak biasa jika mabok putih jangan gitu ongkos tunduh tapi nggak bisa tidur jangan gitu. Jadi gitu kan. Kayak gula rendah juga sebenarnya sama gejalanya. Sama gejalanya gitu. Gitu. Jadi gula terlalu rendah juga mengalami itu, gula terlalu tinggi mengalami lebih itu. bahaya emang ya. Pengobatan Akang? Insulin, saya udah insulin. Suntik sendiri? Suntik sendiri. Cuman karena biayanya insulin ternyata luar biasa ya. Emang itu ke BPJS? Waktu itu BPJS, tapi sekarang nggak aktif BPJS. Salah semua. Jadi buronan negara, oke hutang BPJS. Rahasia sebenarnya. Mudah-mudahan pemimpin BPJS nggak nonton ya. Aduh sedih, boleh kan mau ninggalin tagihan BPJS mah gitu. Jadi itu kan tiap hari insulin. Insulin paling saya pindahnya ke herbal, lebih ke herbal aja. Sing sehat Kang lahnya. Amin ya. Sing sehat terus. Dan jangan jadikan penyakit itu sebagai penghalang untuk ikhtiar sih. Jangan jadikan penyakit sebagai penghalang ikhtiar dan kreatif. Iya. Kalau dibawa malas mah penyakit malah nambah biasanya ya gitu. Dengan bawa sibuk aja lah gitu. Jangan dibawa pikiran kayak gitu. Biar kapeng parkeun ya gitu. Hal yang ringan-ringan aja dulu yang ini apa. Jadi Akang jauh 2017. 2017 sudah arah melintang sudah 5 tahun. Saya sempat vakum ojek online tuh karena sempat aktif di pekerjaan sales aplikasi. Aplikasi naon sih? Kudo kalau sekarang namanya Grab Kio sih. Jadi masih benderanya masih ke Grab sih dulu. Jadi ceritanya ngedaftarin driver Grab gitu, ngedaftarin toko-toko kayak buat yang merchantnya untuk GrabFood atau GrabMart kayak gitu. Ngedaftarin kayak gitu. Oh, sempat berhenti dulu gitu ya. Tapi sekarang aktif lagi. Aktif lagi, betul. Karena ada Covid waktu itu jadi sales aplikasi semua PHK. Nasional. Jadi kan mau Akang juga. Iya, saya masuk Sukabumi Cianjur, saya masuknya areanya. Jabodetabek ternyata semua sama. Karena Covid alasannya gitu jadi di PHK. Karena kan statusnya kontrak, jadi PHK ya PHK aja nggak ada. Iya sih hari kontrak kita kekurangan gitu. Kontrak eta. Ya gitu. Kita sudah habis-habisan jor-joran buat perusahaan. Hari di kontrak mah nggak ada naonnya disebut teh uang pesangonnya. Nggak ada. Oh ada kontrak. Uang kadedeh gitu nggak ada. Uang kadedeh. Nah selama menggeluti profesi ojol, sebetulnya pertanyaan ini masih milar dengan orang-orang lain gitu ya. Tapi kan kadang-kadang suka resep tadi ngobrolkeun eta teh. Iya, ada suka duka, ada romantikanya lah ya. Romantika, itu dinamika jadi ojol. Terus kan kadang-kadang jeung babaturan geus jadi saingan. Iya, betul. Karena lagi rumah hirupnya betul, masalah. Betul kan. Kalau saya emang ngelihat ke situ tuh gini kan, kayak ibarat kita lagi di sungai, mancing ya, pemancing gitu, mancing di sungai ya kita mancing bareng gitu. Umpannya mungkin bisa beda, yang dapat duluan siapa, yang dapat ikan nyanggut gitu ya. Jadi nggak ada istilah harus silih salahkeun atau sirik ya, karena emang rezeki udah ada yang ngatur gitu. Kan ada misalkan saya nih pakai buka aplikasi Grab, saya pesan. Si pesanan itu dia auto mencari terdekat atau ke server dulu? Ini menarik nih. Kalau dulu mungkin secara sistem bisa juga dia mencari posisi si driver paling dekat. Paling dekat di sini dia juga punya banyak persyaratan nih. Dia punya saldo IDR. Terus apa lagi ya? Ya mungkin history tadi juga ya, history map kayak gitu. Itu juga bisa nyangkutnya ke paling dekat secara jarak ya. Tapi bisa juga mental ke yang jauh kalau dia ternyata secara ini handphonenya sehat lah secara device-nya gitu ya. IDR-nya juga saldo IDR-nya juga dia cukup sesuai dengan apa yang diorderkan. Itu bisa mental ke yang jauh, dapat yang jauh. Okay. Kalau dulu ada istilah tuyul, masang tuyul, sekarang udah nggak fungsi lah buat apa gitu. Masang tuyul itu jadi gitu, misal contoh kita netikin di McD misalnya, tapi posisi driver itu bisa di mana aja. Nah yang order tuh posisinya dekat McD. Nah karena kita masang tuyul di situ, titik di McD, jadi dapatnya ke kita. Nanti kita nyamperin ke situ kayak gitu. Tapi sekarang mah udah nggak fungsi buat apa gitu.
Dari dulu si ketua KKC ngobrol kereta Ya, pasti beliau pengalaman di banyak. di grup teh orang kurang hiji euy Iya, mental. tembakan misalnya ya gitu dulu masih musim tembakan. Itu Sekarang masih mah udah nggak bisa. udah nggak bisa lah buat apa sekarang udah nggak fungsi lagi. Targetan juga nggak ada sekarang. Paling insentif lebih ke ini aja lah dari performa kita gitu. Mm-mm. Kalau banyakkan cancel atau nolak orderan itu dapat sanksi kayak gitu. Kalau stasis sanksi, iya. Oh gitu. Romantikanya gitu. Kan minggu lalu tuhnya ketika teh ini datang ke sini teh dia punya pengalaman luar biasa kan. Karena dia ojeknya malam. Oh iya, iya. Ya kita sebetulnya sama nih, Teh ini sama saya tuh sebenarnya emang tukang ngalong sih sebetulnya. Oh gitu. Jam tayangnya jam malam. Karena tadi pengalaman gini kan saya kerja tadi ya di aplikasi gitu. Jadi kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 ya. Nah dari situ saya nyambung tuh, nyalain aplikasi saya gitu. Jadi akhirnya kayak kebiasaan ngalong, makan pagi, subuh, gitu, baru pulang tidur. Jadi kebalik gitu yang tadinya siang dipakai kerja, akhirnya jadi pakai istirahat gitu. Kayak gitu. Jadi kebiasaan. Orderan juga gitu, kalau kita nyalain pagi sengaja nih. Masuk orderan tuh kadang-kadang asar. Jadi bangun pagi tapi orderan baru dapetnya asar, maghrib gitu. Kadang gitu. Aneh. Urang sih eta ge apalkeun wah ieu mah cenah keur sare cenah tong di. Iya, kayaknya gitu kayaknya benar-benar. Nah kan kemarin waktu minggu lalu waktu teknik ke sini bercerita itu pengalaman-pengalamannya. Ya mungkin pertanyaan juga seputar itu kan gitunya. Kalau kemarin kan dari Sri Kandinya lah, perempuannya. Kan daya jangkau laki-laki dan perempuan beda. Tapi kalau dengar ceritanya Teh di minggu lalu itu, saya terkesima gitunya sampai wah aku sampai begitu gitu kejadiannya. Akan juga mengalami gak sih hal yang kayak menakutkan gitu? Pengalaman menakutkan, mistis menurutnya kan mistis gitu. Ada aja sih saya pernah ngalamin ya, dari teman-teman juga sering itu diskusi. Maksudnya takutnya tadi kita ngalamin ke tempat satu tempat nih, tiba-tiba pas cerita ke temen, oh iya sama, berarti kan emang bukan sama saya aja, kan temen juga ngalamin di lokasi itu gitu. Pernah sih. Nah, tapi secara pewujudan penampakan langsung tuh alhamdulillah sih belum pernah, jangan sampai lah. Paling ya apa dari suara-suara gitu ya. Dengar suara merinding atau dilempar apa gitu. Nah, kayak gitu. Tujuannya emang kayak ngegoda atau ngehurian sih sebenarnya. Iseng nah, jadi kita bukan takut, jadi kaget aja sebenarnya sih kayak gitu. Iya sih. Penciuman kayak gitu kadang ya kayak gitu. Kadang kalau bisa penciuman di kumaha kan? Kayaknya kayak bau melati atau kayak bau busuk ya, kayak bau busuk banget gitu kan. Kayak gitu. Bau. Tapi saya kadang-kadang karena pernah dapat cerita dari teman, kalau baunya keciumnya dekat berarti itu jauh lah, jangan terlalu takut. Tapi kalau agak-agak dengar suara jauh atau pembawaannya agak-agak jauh, justru itu bisa yang dekat ya gitu. Jadi kadang kalau dipikirin malah jadi kita malah jadi bukannya kerjanya ya. Jadi ngagokan ya. Bisa ngelewat kadinya kemarin mabet. Iya gitu. Asal batu naletik gitu nanon. Atau tiba-tiba mesin motor mati sendiri, susah nggak nyala gitu kan. Karena kita mayday ke temen nih nggak dapat, nyala lagi dulu berangkat gitu. Nyambak nangis seueureun. Atau kadang lucunya penumpang yang malah nakal-nakutin, kan sebentar pulangnya berani nggak balik lagi ke sini? Kenapa kan gini-gini? Si Abawa jadi gini-gini lagi tuh jadi penumpang juga karena ini sini. Harusnya Anda jangan ceritakan itu. Kasihan si Akang pulang susah. Ngkok-ngkokan. Yang lewat kuburan kayak sekitar itu ya makam Binong tuh. Makam Binong juga gitu. Kang cina kita rumah saya mah emang lewatin makam Kang, cina ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Saya pikir wah iya pikir terus pulang sendirian. Tentunya nama motor ya itu lempang. Iya gitu. Cek suratnya mah jadi sieun kangge snagen. Tapi dah ente ditempuh kumahanya. Iya. Kita juga sebenarnya kan kerja nggak melulu soal uang kan, kadang-kadang juga harus ada nilai ibadahnya juga, nolong orang dia pulang ketemu keluarganya gitu. Nah, gitulah. Sabari gitu. Pernah nggak dapat order aneh Kang? Order aneh? Sering sih. Pasti semua ojol pasti sering lah, pasti pernah ya dapat yang aneh-aneh, yang kadang-kadang malah ya selain orderan fiktif gitu ya. Banyak sih, apa ya contohnya ya. Bawa kelapa saya pernah 2 karung. Bawa kelapa 2 karung ridu. Jadi si orangnya kayak ikut, cuma nyuruh aja anterin, orderannya sih kayak Grab Express gitu. Anterin ke tukang kelapa di sana, titiknya udah jelas ya, ongkosnya udah dibayar. Tapi pasti ridu itu depan belakang gitu kan, belum risiko takutnya dia jatuh di mana kelapanya gitu. Jadi masalah kan kelapa itu berat bisa. Iya itu, udah kirim tapi
udah terlanjur diambil orderannya juga Castle juga alasan eh, apa muatan terlalu banyak juga itu udah terlanjur diambil lah gitu ya udahlah bawa aja gitu. Karunya Atau oge ini nya. juga pernah produk Yakult kan, salas Yakult, ngebonceng salas Yakult di belakang si tetehnya teh bawa rodanya, biasanya bawa salasnya roda di belakang, nah tas Yakult di depan tuh. Aduh nggak dibawa kasihan juga, tapi kalau dibawa juga kerepotin sendiri. Gitu. Lucu lah gitu ya. Tapi ente nya ngangkut kulkas gitu. Alhamdulillah kan jangan lah. Oh malah pernah pengalaman yang lucu malah sempat ada ngorder tolong buangin sampah. Ibu nggak pernah saya. Lucu Emang juga. ibu sejauh apa sih dari rumah ibu ke tempat sampah sampai harus pakai Grab? Kan cina maaf ya ini macam bukan ibu ini tolong buangin aja sampahnya aja. Aduh gitu si ibu. Dia mau nggak apa-apa. Terus tadi ongkosin aja lah gitu. Itu mah Kang, itu mah aduh epic itu mah maksudnya. Wah, banyak sampah nih. Buang di mana ya enaknya? Oh, kayaknya di sana tuh order. Dan secara aplikasi nggak ada tuh orderan buang sampah. Ada juga ngirim barang dari titik ke titik yang lain gitu. Tapi udah si ibu udah neng-teng plastik waktu itu teh nyampe depan rumahnya. Si ibunya nggak dandanan kayak mau apa baru keluar rumah aja bangun tidur gitu. Ibu mau kemana? Enggak, ini aja minta tolong buangin sampah ke seberang sana aja. Waktu itu kalau nggak salah orderan itu di belakang PDAM ya atau PDAM rumahnya di situ suruh buang sampahnya ke daerah dekat Rengganis gitu. Nyuruh driver online dia ongkosnya 7.000 dah. Gas kena gitu. Dekat ini lah, ayo. Bu, ibu keren buat sampah aja pakai Grab. Aduh, hampura ibunya nggak disebutin nama ya. Bukan ada. Nggak apa-apa. Bukan nama kalau ibu nonton ini subscribe ya bu. Iya. Tapi bener itu cikal mah iseng kan. Emang Emang saking nggak ada orang yang bisa disuruh mungkin kan. Dia juga mungkin lagi ada halangan atau apa pasti mungkin ya. Iya sih. Nyuruh kurir. Bisa ke darurat gitunya. darurat ya. Mau buang sampah sendiri nggak Ya. kuat di rumah nggak ada orang. Oh iya ngartos nama. Ampun. lucu kan. Orderan terjauh kemana kan? Orderan terjauh. Paling sih saya masih sekitaran kalau nyampe Bogor sih belum ya. Paling Cianjur, Pelabuhan Ratu pernah. Cianjur, Pelabuhan Ratu. Karena ada batas di aplikasi juga sih sebenarnya. Jadi Oh batas wilayah capaian. Paling kalau Bogor saya belum pernah kan Ciawi ya paling jauh tuh Ciawi sama ke Cianjur sih paling jauh. Waktunya sih kadang-kadang ya jam 2 pagi, jam 3 kayak gitu. Oh temen lu ngejar kantor benernya? Pernah bawa ini bonceng penumpang karena dia mau ngedananin pengantin. Jadi tukang hias ya. Hias pengantin gitu. Artis. Kang tolong kebut Kang karena saya takut telat karena ini saya mau ngedananin pengantin gimana? Anjur. Ayolah gaskeun. Malah uniknya dia minta ngebut Kang. Kan orang enggak mau bawa kebut ya kalau mau ngebut. Ini ngebut. Da kan tukang rias makeup artis itu mah memeh adan subuh geus make up. Emang agak kemayu dia juga meluk gitu karena mungkin karena ngebut. Laki. Saya juga bingung nyebut Kang atau nyebut teteh bingung. Saya pegangan aja, iya pegangan. Mungkin disuruh pegangan tuh beneran nangkep. Ya udah, ya ngebut aja lah. Ya itulah suka dukanya. Jadi dianggap iya wela hiburan gitu kayaknya. Ya, terbiasa aja. Iya, suka dukanya. Nah kan saya tahu Akang gitunya. Walaupun kita baru 2 atau 3 kali ketemu ya. Tapi saya tahu Akang gitu. Kalau tidak salah Akang tuh aktivis Sukabumi Heritage ya? Iya betul, saya aktif di admin sih, salah satu admin lah. Sekarang masih? Masih. Walaupun hanya sebatas mantau grup aja, jadi udah jarang posting. Paling kita review postingan orang atau nge-up postingan yang udah lewat gitu. Boleh ya nanti satu kesempatan kita bahas itu. Enggak. Ya, nama orang ojol. Oh siap Pak. Iya. Seru ya ngobrol dengan Kang Adam ini. Memang saya pernah bertemu beberapa kali, tapi urusannya bukan tentang seriusnya. Iya. Hanya urusan proyek setik. 2 apa 3 kali gitu ketemu dengan Kang Adam ini begitu ya. Saya sebenarnya tadi kaget begitu Akang bilang pernah berprofesi sebagai ya walaupun tidak kuliah arsitektur sebagai arsitek gitunya. Juru gambar sih namanya. Juru gambar. Drafter disebutnya. Jadi tapi kan timnya arsitek gitu. Ya, tapi kan sama gitu kan hasilnya gitu. Ngarsitek.
Kalau ada itu arsitek gitu ya. Jadi nu si arsitek nama nu boga proyek Iya, tah iya. gambar gitu nya. Iya. Betul, betul. Dan memutuskan untuk resign dari dunia itu kan itu sebetulnya butuh pemikiran yang lumayan panjang kan. Iya, iya. Karena kan di dunia itu kita berbicara nominal besar. Betul, betul. Ya. Tapi resikonya juga iya sih, kadang-kadang duit gede habis buat berobat sih begitu kan. palingan ada resign. Iya. Jadi kadang-kadang ya emang kebutuhan untuk ke rumah ada buat karena jadi 2 dapur kan, jadi waktu itu emang keluarga saya di Sukabumi, saya sendiri di Tangerang ngekos kayak gitu. Jadi emang ada 2 dapur gitu. Pertimbangan saya jadi sayang juga aja gitu. Ngajakin ke Tangerang keluarga juga berat karena mungkin dia ada keluarganya juga gitu. Jadi ya udahlah kita bisa 2 dapur gitu. Jadi saya akhirnya mudik tuh tiap minggu, weekly husband ya sebenarnya ya. Weekly husband. Dan memang itu ciri khas orang Sukabumi kan. Biasanya gitu ya, ya benar. Ciri khas orang Sukabumi itu dia nggak pernah bisa lama di kota orang. Benar. Ya. Benar sih. Paling lama ya sebulan. Benar. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang dari Padang, dari Jawa, Batak, dari Jawa. Benar. Mereka paling sebentar setahun baru pulang. Benar. Hanya orang Sukabumi. Mudiknya paling cepat kita tuh. Seminggu sekali. Kenapa? Ya wajar lah orang kita di tengah deketan. Sukabumi, Bandung, Jakarta, jaraknya sama. Iya. Ditempuh pakai motor kalau lancar 2 jam ya. Iya, betul. Mata wajar. Jadi jangan dibilang orang Sukabumi lemah, nggak kuat nahan kangen nih karena deket bisa naik motor cepat kan. Malah terkenal ini kan terkenal macet ya Sukabumi itu. Tapi karena kita udah biasa mah, tempuh hajar aja lah gaspol gitu. Makanya orang Sukabumi kan sabar ya, sabar menghadapi kemacetan. Ya kan seberat titiknya. Iya, lumayan. Tapi lamun minggu mah lancar deh kan. Waktu pengalaman saya mah kan lewat Tangerang tuh ya, Gunung Sindur, Serpong itu jalanan juga masih jelek kan gitu. Oh, berarti lamun naik motor mah lewat Parung mungkin. Lewat Parung, iya. Jalannya udah kayak sungai kering gitu lah pokoknya. Motor saya itu sebulan tuh bisa ganti 2 kali lahar ya. Oke kan, ya, cuman emang encok aromatik sembuh kan. Udah gejol gue. Terapi gejol motor. Istri mah di rumah waktu itu nggak tahu tuh perjalanan suaminya kalau pulang gimana. Tapi kita mah kangen ke anak ibu, gader gitu. Hilang lah kalau ketemu anak mah gitu, capek gitu. Seneng teman tinggalnya gitu. Mudik. Serunya berbeda lah buat. Nah ini penonton yang belum menikah, Anda sekarang masih santai-santai. Kerja buat sendiri pakai poya-poya. Kalau sudah menikah nggak bisa. Kadang-kadang kita nggak lihat amplopnya ya. Iya. Nggak buka amplopnya langsung dikasih semua. Oh iya benar. Itulah pejuang rupiah kan, pejuang rupiah gitu. Yeah. Saya masih tertarik di bidang gambar tadi karena pernah mempelajari AutoCAD. Iya. Kalau di AutoCAD mah kan orang tinggal pilih ukurannya berapa gitu, tinggal set sendiri langsung jadi. Iya. Sebetulnya gitu kan kalau saya perhatikan itu ada beberapa set alat gambarnya pulpennya 01, 02, 03. Iya, Rapido disebutnya dulu ya. Nah, Rapidonya gitunya ada beberapa. Nah, apakah si garis si besarnya ujung pulpen ini berpengaruh terhadap ukuran, berat atau komposisi gitu? Kan gambar itu ada 2 cara tadi, manual sama komputer ya. Kalau di manualnya kita pakai pen tadi itu Rapido tadi. Mereknya sih banyak ya. Ada cuman yang paling banyak dipakai Rapido lah. 0,01 kayak gitu sampai yang paling tebal. Tapi kalau di gambar AutoCAD yang pakai aplikasi atau software tadi, kita nanti nentuinnya layer Kang. Jadi kita bikin sendiri, setting sendiri tadi warna merah apa ketebalannya gitu berapa ya, terus yang kuning berapa ketebalannya itu yang ngatur nantinya. Kita setting sendiri sebelum proses printing sebelum plotter gitu, kayak gitu nentuin tebal tipisnya. Oh jadi si fokus karena tadi alat untuk menggambar manual itu si besar tipis ketebalannya itu hanya untuk layer. Iya. Oh iya. Saya kira dengan garis yang paling tipis berarti ini kekuatannya sekian gitu. Enggak, maksudnya perwakilan layer tadi itu kayak nentuin ketebalan garis. Pengen tipis banget atau yang tebal banget gitu. Bisa juga di setting standar, jadi ya standarnya nggak tebal banget tapi kita jadi kurang, gambarnya jadi kaku gitu ya. Nggak cantik lah gambarnya gitu kan, harus ada tebal tipisnya gitu. Kalau untuk ukuran kasih berapa, untuk garis bangunannya ketebalannya berapa gitu.
Pernah ngalaman gagal tuh? Apa tuh gambar maksudnya? Ya gambar sampai dikomplain gitu. Oh, saya malah proyek terakhir itu hotel di Kuta ya. Di Bali. Itu sampai 49 kali revisi dan saya sendiri yang revisi Kang. Lu Karena 8 kali. sampai on progress ya, itu teh proyeknya Hairul Tanjung itu sampai on progress, jadi di lapangan di pelaksanaan, nah kita di studio juga sambil masak tuh. Jadi apa yang nanti udah selesai baru kirim ke lapangan terus dikerjain. Nah itu kayak pingpong aja, ada perubahan apa balik lagi ke kantor gitu. Terus kirim lagi kayak sana gitu gambar. 49 kali. Iya sampai 49 kali itu. Itu sampai yang nguras. Nah sampai berdarah-darah lah saya kan begadang-begadang gitu kan kayak deadline gitu. Saya Sabtu Minggu rencana mau pulang, akhirnya Kang ini ada revisi lagi, Senin mau dikerjain. Wah akhirnya udah korbanin udah pulang. Embur di kantor. Revisi itu apa karena proyeknya berubah? Perubahan gambar biasanya. Kadang-kadang karena space yang atau ukuran di lapangan yang nggak sesuai tadinya. Jadi gambar kita udah bikin sebesar apa, pas diaplikasikan di lapangan nggak cocok. Kang diubah lagi desainnya sama ukuran karena emang space-nya karena salah ukur, balik lagi. Duka-dukanya. Ya berarti Akang ini bukan ada sembarangan. Iya kan kadang ya gitulah. Capek. Jadi kayak kalau kerja di restoran mah kita kayak bagian dapur ya. Ya, tukang masaknya gitu. Jadi sebelum kita hidangkan ke pengunjung ya kita harus yakin dulu nih masakannya udah sesuai dengan pesanan gitu. Okay. Lebih enak kayak gitu. Mantap itu. Kita balik lagi ke ojol ya Kang ya. Enggak. Kan dari mulai 2017 dan sekarang tinggal di tempat yang berbeda dengan yang dulu gitu ya. Betul. Saya tanya dulu. Jadi pagi-pagi Akang di aplikasi. Waktu itu ya di sales aplikasi. Kalau sekarang? Sekarang udah enggak, total di Grab gitu ya. Di Grab aja tuh. Total di Grab. Itu mencukupi nggak sih Kang? Kalau dari pendapatan sih, saya nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau saya pribadi sih sekarang lumayan sih Kang, lumayan lah. Mesti bilang lumayan ya. Target sehari bisa dapat 10 orderan misalnya gitu. Anggap aja lah 100.000 sehari lah. Nanti dipotong untuk biaya bensin segala macam gitu, atau biaya buat ngopi lah, jajan gitu kayak gitu. Ya, karena kalau makan kalau nggak kita ini di luar ya kita bisa pulang ke rumah, ada dekat sih gitu. Pulang ke rumah makan dulu. Ya kan kenapa saya nanya gitu? Karena kan sekarang aplikasi untuk ojek online itu banyak. Gitu. Oh iya. Banyak yang bermunculan dan kompetitor ya. Harga juga kompetitif ya. Iya betul. Kan salah satu pion ojol pertama di Indonesia ya Grab dan Gojek gitu ya. Gojek dan Grab betul. Gojek dan Grab. Dan kalau kita perhatikan juga harganya mereka di bawah Grab dan Gojek. Tapi bukan untuk kita bahas di sini gitu ya temannya. Kita nggak nyebutin nama aja, nggak nyebutin kompetitor. Tapi emang secara tarif biasanya sih kan ada persaingan betul. Cuman kita kadang-kadang si user ini nggak paham kenapa kok murah, misalnya kenapa kok ini mahal atau biasa lebih beda harganya. Kadang-kadang gitu. Untuk tarif yang murah mungkin dia bisa jadi karena belum ada pajak, ada potongan pajak di pemerintah, atau emang tidak ada secara ADART mereka belum ada jaminan asuransi atau apa gitu. Mungkin begitu ya. Kayak gitu, yang bikin murah. Kalau di Grab atau Gojek kadang-kadang kita ada promo kan, ada promo, ada voucher promo apa gitu. Kadang-kadang ada ongkos Rp1 gitu. Yang berbeda. Dan saya gitu. Pengguna promo. Iya gitu. Saya di yang lain belum pakai gitu. Pengguna promo. Tapi sampai dengan sekarang mah masih kena ya memuaskan lah gitu. Alhamdulillah sih, setahu saya sih untuk yang saya sekarang ini pergunakan aplikasinya, alhamdulillah lah masih bisa ini mencukupi gitu kan, masih mencukupi, masih masuk akal secara income gitu ya, kahatos ya gitu kan. Dia memang tergantung kitanya, jangan malas-malasan gitu. Harus harus siap-siap benar-benar. Oh siap nih kerja. Orang kerja kantoran sebenarnya sih. Idealnya tuh sehari bisa 8 jam lah on beat gitu. Syukur-syukur bisa masih kuat ya mangga gitu kalau emang orderannya mencukupi targetan gitu. Nah kan Akang tadi bilang bahwa Akang keluarnya malam gitu. Ya saya keluarnya biasanya habis isya sih. Habis asar. Ya dari sore sampai malam. Ya. Terus tadi di awal Akang mengatakan bahwa saya sakit gitu ya. Punya penyakit. Kan kemudian perlu perlakuan khusus kan badan saya. Betul. Akang begadang, otomatis sebenarnya pola istirahat tidak sebagaimana pastinya. Nah kemudian kan bisa juga berpengaruh ke pola makan akhirnya. Betul.
pola makan, pola tidur ya. Pola makan, pola tidur akhirnya menjadi Iya, terganggu. betul Kang. Sementara penyakit yang akan alami ini berhubungan dengan itu, Iya betul. terutama pola makan gitunya. Betul. Nah, bagaimana Kang menyiasati ini? Paling saya sih ngukur aja ya, ngukur apa namanya, kekuatan kita gitu, jangan sampai maksakeun gitu. Karena maksakeun mah Jangan memaksakan. iya, segala sesuatu yang dipaksakan mah kadang juga nggak bener akhirnya gitu. Kalau kita udah ngantuk ya udah tidur istirahat gitu. Ada yang kerasa atau apa gitu, udah pulang tidur, jangan maksain gitu. Karena kalau dipaksain kita beresikonya kan kadang-kadang kita harus bawa penumpang. Ada barang yang harus kita anterin gitu, kadang takutnya jadi beresiko di situ gitu. Ya takutnya apa yang berhubungan dengan konsumen rusak Ya gitunya. betul. Sedangkan ya itu untuk pola tidur, tapi untuk pola makan ya kita jangan sampai menunda-nunda makan. Kalau biasanya emang kalau udah jam-jam makan ya makan gitu. Jadi metabolisme tubuh juga bisa kita ukur juga gitu. Kan nggak baik juga kalau udah jam-jam kayak tengah malam ke pagi gitu kita makan berat juga kan kadang membahayakan, malah ya membahayakan tubuh juga gitu. Ya kan seharusnya malam itu lambung istirahat. Iya betul kayak gitu. Kita harus pintar-pintar mengukur itu aja. Ya ini berbagi pengalaman buat yang para tukang ngalong lah. Iya kan malam itu tubuh itu harusnya beristirahat, gitunya. Waktunya metabolisme tertinggi itu adalah ketika tidur. Iya betul. Ya racun keluar gitu. Nih sebenarnya saya tuh bukan contoh yang baik ya harusnya itu. Tapi mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi barometer yang lain. Kalau semangat boleh ditiru, tapi kalau untuk kebiasaan jeleknya jangan. Iya. Saya kumacek Pak Ustadz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Iya benar. Nah, Akang ngojek lama, otomatis banyak orderan sebenarnya. Kita ngomongin penumpang deh. Iya. Kan dari 2017 sampai sekarang mungkin udah ribuan kan Akang dapat penumpang tuh nya, muncul ribuan teh mah. Iya. Dan pasti beda-bedanya. Beda-beda sih, beda-beda betul. Nah, aya tuh gitu anu nyeleneh, anu piambekeun gitu, anu dikeseun, anu ngabungahkeun gitu. Ini mah lebih ke suka duka mungkin ya, romantika. Kalau orderan jam-jam ngalong gitu, jam-jam tengah malam ke pagi itu kadang-kadang ya beda dengan yang orderan pagi sampai ke sore. Kalau pagi sore kan kita bisa tebak lah, anak sekolah, karyawan ya gitu ya begitu. Tapi kalau untuk yang malam khususnya ya lebih ke orang-orang ke dunia hiburan sih Kang. Ke dunia hiburan atau yang emang orang mau ke hotel, ke penginapan, pulang dari tempat hiburan, ke kosannya kayak gitu. Atau orderan makanan yang nganterin ke hotel, ke kosan, kayak gitu-gitu sih. Tempat hiburan. Tempat hiburan ini teman bermain atau apa? Tempat hiburan tuh apa ya? Kalau kayak kita mah mungkin ya lebih ke karaoke, tempat biliar, lebih ke entertain lah gitu ya. Kayak gitu. Ya, dunia kan malam. Orang-orang dunia usaha itu melepaskan mumatnya di situ ya, karaoke. Jadi rata-rata dari situ ya. Iya. Suka kayak gitu, boncengin cewek yang udah minumnya udah berat, udah main mabok gitu juga gitu. Jadi ya nggak cewek cowok sih, ada aja kadang penumpang emang udah pulang dari hiburan malam gitu kan kayak gitu. Kadang kalau kan mau dapat penumpang yang mabok itu jackpot misalkan. Kalau di motor mah udah gampang ya, nggak kayak di mobil ya. Kalau di mobil mungkin dah, maaf nggak utah sama mobil gitu. Paling yang ngubah mobil ini motor mah tinggal jongkoknya kan. Siapa utah? Suka karena kadang dia suka nggak salah kasih ongkos. Oh. Kerjanya berkangnya ongkos 20, masih 50. Teh, ini ada kemarin. Enggak itu udah benar, cina udah bawa aja. Ya, udah malas karena dia udah liar ya udah makasih gitu. Tinggal duit kecil langkung gitu. Akhirnya gitu kan. Bener gitu. Salah kasih ongkos kayak gitu. Bener ketinggalin lagi 20.000. Iya. Padahal 50.000. Nah itu juga mereka kadang ordernya juga diorderin sama temennya. Jadi kadang-kadang kayak gitu mah nggak bisa ngorder by aplikasi. Jadi kayak temennya, Kang nanti tolong anterin ke kosan anu. Oh siap. Naik pegangan udah. Udah nyampe depan rumahnya ya udah. Udah nyampe. Oh iya makasih. Ayo tuh Kang pas nganterin dapat penumpang kayak gitu. Sampai dia harus dianterin sampai ke dalam gitu. Ada aja yang bantu pegangin gitu kan. Kadang bawa barang, kadang ada aja. Ada yang suka nyelenehnya biasanya nyerempet gitu kan ya. Aduh saya bilang maaf ini sama profesinya ada ojek online bukan yang lain-lain gitu. Kayak gitulah kan. Kita tolak secara halus, secara inilah gitu, jangan sampai dia juga gimana. Supaya image kita sebagai driver online juga nggak jadi jelek. Tetap bagus begitu ya. Godaan kan, beda. Ini ada kamu jam sakit itu mah. Iya kan, sekarang namanya. Jam sakit itu mana keluar nantinya, gitu ya. Dapat ordernya kayak gitu dalam keadaan
ada yang sadar setengah sadar, ada betul, juga yang betul. sudah tidak sadar. Betul. Jadi memang perlu urangna gitu. Ya, Urang betul. kudu bisa ngajaga diri. Betul, Ya betul. buat teman-teman tah bisa dicontoh nih Kang Adam ini contoh ojol yang menjaga gitu ya nama baik. Kan lamun kejadian kenyahoan bahaya. Iyalah, terus sabari jeung resikona kan. Sabanding jeung resikona. Malu lah malah jadi malu kita jadi maksudnya tercoreng nama baik aplikator juga sebagai profesi kayak gitu. Dengan nyari calon yang betul lah gitu. Jangan-jangan sudah ada. Belum sih, belum. Jadi promosi gitu. Jangan ya. Oke, tulis nomor WA. Oh, boleh lah. Ada yang berminat. Ya, ada nggak niat Kang kembali lagi ke dunia arsitek? Saya mah sebenarnya kalau dulu jujur ada aja sih teman atau kenalan yang minta tolong bikinin apa Kang, desainin apa, ada aja. Tapi emang kita kembali lagi ke fasilitas di rumah ya, saya cuma pakai laptop sekarang. Ya kalau kira-kira masih bisa mumpuni ini perangkatnya, softwarenya, saya bantu sih kerjain gitu. Ya, desain-desain yang ringan lah, yang nggak memerlukan kayak tadi ngalong-ngalong atau begadang-begadang gitu gambar. Yang sudah desain-desain sederhana gitu. Desain logo atau bikin apalah kayak banner atau apa, desain rumah, boleh sih. Masih kejalanin itu sih. Jadi untuk sekarang mah untuk bantu-bantu oke lah ya. Iya. Dan cuma untuk terjun mah belum gitu. Betul. Udah lumayan, tapi dah saya suka bumi Mas. Ada susah betul. Kebanyakan yang kerjain justru orang luar ya, anehnya gitu. Orang gawe di Jakarta, di Bandung, balik ke dia mau ilmu, dan dari percaya we teh kunaon. Oke Kang Adam, seru sekali ngobrolnya gitunya. Non sebenarnya yang ngebahas ojolna, tapi ternyata latar belakang sebagai tadi menggambar itu jadi lebih tertarik gitu sayanya kita di situ. Iya. Atau akan berminat buka studio gambar atau konsultan hayu Kang lah. Boleh tuh kita bicarakan di belakang. Iya. Yang mau pada apa investor atau apa yang mau punya ini ya buka perumahan atau apa gitu kan bisa ya. Para pengembang nih ya, para pengembang ada Kang Adam di Sukabumi. Kalau butuh dengan keahliannya boleh komentar. Nanti kita kasih kontaknya. Oke. Nggak kerasa kan ngobrol serunya? Ya. Udah hampir 1 jam. Ini baru masalah seputar ojol sama ya belum masalah sejarah tadi ya. Belum nanti ya untuk Sukabumi Heritage lain segmen lagi ya. Lain segmen dan mungkin nggak pakai jaket ini juga. Oh iya benar. Boleh diajak juga teman-temannya nanti. Kan selain di kan tadi kemarin minggu lalu itu Teh Hani bilang ada komunitas Sri Kandi. Iya. Kalau yang laki-lakinya ada komunitas juga. Kalau komunitas banyak sih Kang ya. Saya sendiri kan ada di KKC ya, KKC 69 Ribbon. Itu kita di situ ada R4-nya untuk roda 4, ada R2-nya untuk emang kendaraan roda 2-nya gitu, komunitas. Di KKC sendiri ada sekitar 100 orang kalau ditotal semua. Di promosiin channel ini ke. Oh siap, teman-teman di KKC jangan lupa tonton YouTube ini, subscribe, lonceng segala macam gitu ya. Lonceng, like gitu ya. Gitu ya. Komen-komenan juga boleh ya. Komen-komenan lah gitunya. Banyak komunitas kan, banyak komunitas. Ya, komunitas ya pokoknya. Ini saudara teman-temannya Kang Adam boleh di subscribe kan. Ya. Ini seniornya ada di sini masa tidak di subscribe. Komen-komenan lah gitu nanti. Komen-komenan ya. Kalau mau di sini juga boleh. Ayo hubungi aja Kang Adam lah. Main ke sini ngobrol sini ya. Di sini ada berbagai macam kopi. Ya. Oke Kang, sebelum kita akhiri obrolan seru kita hari ini, ada yang ingin disampaikan nggak baik kepada sesama driver atau kepada user begitu pada masyarakat? Kalau untuk user sendiri, untuk masyarakat yang sering pakai aplikasi driver online gitu ya, untuk orderan mungkin ya lebih ini aja lah, lebih hati-hati dalam order nih misalnya harus sesuai titik gitu ya, sesuai titik, jangan sampai ngakalin titik karena itu pengaruh ke ongkos biasanya. Jadi kan bebannya ke drivernya, ke pengemudinya gitu. Ngakalin titik itu gimana maksudnya kan? Misalnya rumahnya di dalam gang, agak jauh nih dari pinggir jalan, tapi titiknya di pinggir jalan, ujung gang gitu. Jadi karena udah nyampe titik kita harus telepon lagi, oh masuk aja ke dalam gang, nanti nggak taunya masih
setengah kilo gitu kan, lewatin kuburan, lewatin lapang gitu. Padahal kalau jam-jam malam gitu kan kita susah kontaknya Kang. Betul. Chat nggak dibalas, telepon nggak diangkat, mau nanya orang sekitar juga kan udah sepi. Kendalanya gitu. Ya, dilanjutkan harapan-harapan. Nah, untuk harapannya gitulah untuk user lebih bijaksana menggunakan aplikasinya. Apalagi ya untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman seprofesinya mungkin ya kita tetap semangat ya ikhtiar nyari kerja mah gitu ya. Mau jam berapapun kita bekerja, mau apapun profesinya, ya kita tetap semangat, semangat aja gitu dulu, semangat dulu, jangan malas-malasan. Ya. Nah itu para penonton channel ini satu kesimpulan yang bisa saya tarik dari obrolan saya dengan Kang Adam ini bahwa sebesar apapun yang kita dapatkan, kalau kita merasa sudah tidak sanggup, lebih baik berhenti. Ya. Lebih baik kita kerjakan yang lain, tetapi kita tetap berada pada posisi nyaman. Nah, sehingga hasilnya berapapun, baik besar ataupun sedikit, tapi kita tetap terpuaskan. Bukan begitu, Kang Adam? Betul, Kang. Kenyamanan dulu. Nah, kenyamanan dulu, yang penting nyaman ya. Yang kedua, kemarin Kang Adam saya doakan tetap sehat ya. Amin. Nah, tetap sehat, jaga pola makan tentunya Kang. Betul, betul, betul. Dan diingat Kang, jangan ngantuk, jangan diteruskan ngojeknya. Jangan dipaksain, betul Kang. Oke, terima kasih Kang Adam sudah hadir di podcast ini, di channel ini. Kisahnya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.